Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalvina Febriani dengan NIM 4301020000193. Saya dari kelas 1 EKBI. Di sini saya akan melengkapi tugas UAS Tauhid. Materi yang saya bahas pertama yaitu awal mulanya perpecahan golongan dalam umat Islam. Perpecahan golongan Islam terdiri dari dua generasi, yaitu perpecahan Islam masa klasik. Perpecahan besar Islam pertama kali dimulai dari masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Pada masa itu terjadi persengketaan politik antara kelompok Ali atau pemimpin pada masa itu dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Persengketaan itu dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Perang Siffin. Dalam perang tersebut, kelompok Ali sudah mampu mendesak kelompok Muawiyah di ujung tanduk kekalahannya. Akan tetapi, strategi kelompok Muawiyah cukup cerdik rupanya. Mereka menancapkan tombak ke dalam mushaf Al-Quran. Dengan kejadian itu, akhirnya kelompok Ali tidak jadi menghabisi pasukan Muawiyah. Seperti itu. Singkat cerita, dari situ kemudian terjadi tahkim, semacam deklarasi damai. Dan dalam tahkim tersebut, kelompok Ali ditipu oleh kelompok Muawiyah. Penipuan yang cerdik tersebut diinisiasi oleh juru bicara Muawiyah, yaitu Amr bin As. Akhirnya Ali lengser secara politik dan Muawiyah naik menjadi penguasa baru Islam. Dari persengketaan politik itulah kemudian Islam mengalami perpecahan yang besar. Yang awalnya terjadi adalah perselisihan dan perpecahan politik, kemudian perselisihan itu melebar ke dalam ranah-ranah yang lain, bahkan sampai kepada persengketaan teologis. Mereka diantaranya adalah Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Selain itu, perpecahan dalam ranah teologi dalam sejarah Islam juga terjadi banyak varian alirannya dalam kalangan fukon atau ahli fikih. Di antaranya yang paling populer adalah Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Selain itu juga masih banyak varian-varian yang lain. Yang B, perpecahan Islam zaman modern. Pada zaman modern, variasi kelompok Islam menjadi sangat banyak sekali. Ada yang terdiri dari kelompok yang mempunyai kecenderungan radikal hingga modern, bahkan sampai liberal. Kita mengenali ISIS, Al-Nusra, Taliban, Al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Hizbullah, dan masih banyak lagi varian-varian kelompok Islam di dunia internasional saat ini. Mereka juga mempunyai doktrin teologis yang berbeda-beda, bahkan banyak yang saling berselisih secara ideologis. Mereka ada yang dipengaruhi oleh gerakan Salafisme, Wahabisme, ada juga kemudian yang dipengaruhi oleh doktrin yang lain juga. Di Indonesia sendiri, Islam juga banyak variannya. Ada NU yang bisa dikenal dengan NU, Muhammadiyah, dan beberapa ormas Islam lain yang mewakili kelompok moderat. Ada juga FUI, FPI, materi yang HTI, MMI, yaitu tentang aliran Mu'tazilah. Dan Apa masih sih banyak lagi aliran Mu'tazilah tentunya? itu? Artinya kelompok ini Berpisah, juga memisahkan mempunyai diri, doktrin yang berbeda-beda. atau menjauhkan Ada diri, yang dan dipengaruhi juga oleh bisa Sunni, mengasingkan diri. terus Pada bercampur awalnya dengan Mu'tazilah ialah Wahabisme, aliran yang diikuti atau oleh bahkan kaum yang bercampur memisahkan dengan diri doktrin dari Ali dan Muawiyah dalam ranah Ikhwanul Muslimin dan perpolitikan Mesir. yang menyebabkan Ada pula awal yang perpecahan. terpengaruh oleh ormas radikal Perkembangan selanjutnya tentang radikal Mu'tazilah ISIS yang kedua merupakan seperti respon itu. dari percampuran dan persoalan saling teologis keterpengaruhannya yang berkembang di sangatlah kalangan kompleks Khawarij antara golongan dan ini seringkali terjadi Murji'ah. perbedaan pemahaman yang Mu'tazilah sangat berbeda tajam, pendapat atau tentang ada status juga takfir atau tentang persoalan hal-hal pengkafiran orang yang terlibat tertentu dalam yang peristiwa berbeda. perang Siffin Semisal setelah FPI, takhim. mereka secara kultur awal mula Sunni penggunaan kata dekat dengan kultur Mu'tazilah kalangan dalam aliran tersebut. Menurut Nadi, Syahrastani, suatu saat dalam sebuah
keilmuan Wasil bin Atta, tokoh awal yang menjadi embryo Mu'tazilah, mengikuti kajian yang dipimpin oleh Hasan al-Basri di Masjid Basrah. Setelah itu datang orang yang bertanya tentang orang yang berdosa besar. Saat Hasan al-Basri berpikir untuk menjawab, tiba-tiba Wasil mengutarakan pendapatnya. Orang yang berdosa besar bukan kafir dan juga bukan mukmin, melainkan di antara kaum dan mukmin, seperti itu. Setelah itu Hasan al-Basri menyuruh Wasil memisahkan atau mengasingkan diri dari kelompok tersebut dengan redaksi. Selanjutnya ajaran Mu'tazilah yang berkaitan dengan ketauhidan. Yang pertama, tauhid dalam ajaran Mu'tazilah, tauhid harus disucikan dari segala sesuatu yang dapat mengurangi kemahesaannya. Tidak ada satupun yang menyamainya. Oleh karena itu hanya dialah yang Qadim. Apabila ada yang Qadim lebih dari satu, maka akan ada ta'adu al-qudama, dan itu bertentangan dengan zat Allah. Selanjutnya Mu'tazilah menolak bahwa Allah mempunyai sifat-sifat, termasuk 20 sifat wajib bagi Allah, dan Allah bisa dilihat suatu saat. Allah Maha mendengar, melihat, dahulu, menguasai, dan yang lainnya. Akan tetapi itu bukan sifat melainkan zat. Selanjutnya menurut Mu'tazilah, sifat adalah sesuatu yang melekat, dan apabila sifat Allah Qadim, maka ada dua, yaitu Qadim, yaitu sifat, dan zat. Dengan itu maka sifat Allah menurut Mu'tazilah tidak ada. Intinya yang disebut sifat Allah adalah zat Allah. Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Quran itu baru atau diciptakan. Al-Quran adalah manifestasi kalam Allah, terjadi atas rangkaian huruf, kala, dan bahasa. Adil menurut Mu'tazilah, adil adalah suatu atribut yang paling jelas dalam menunjukkan kesempurnaan. Karena Allah Maha Sempurna, sudah pasti dia adil. Ajaran ini bertujuan ingin menempatkan Allah benar-benar adil dalam suatu pandangan manusia. Hal ini karena alam semesta diciptakan untuk manusia. Allah dipandang adil jika memenuhi janji-janjinya dan bertindak hanya yang baik-baik saja. Ajaran keadilan ini berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut. Al-Wa'ad wal-Aid. Doktrin yang ketiga ini masih ada kaitannya dengan doktrin yang kedua, Al-Wa'ad dan Al-Wa'id, yang artinya janji dan ancaman. Allah yang Maha Adil dan Maha Bijaksana tidak akan melanggar janjinya. Janji Allah yaitu Allah surga. Surga Allah berjanji akan menyediakan surga bagi makhluknya yang beriman dan bertaubat baik selama hidupnya. Sebaliknya, Allah berjanji akan menyediakan neraka bagi makhluknya yang musyrik dan berbuat buruk selama hidupnya. Aliran Al-Manzili Manzilatain. Doktrin ini menjadi salah adalah seorang tokoh aliran yang dianggap mendarat pada dalam ajaran ini, membahas tentang status orang yang melakukan dosa besar. Ali bin Ismi kafir atau mu'min, seperti itu. Bin Salim. Selanjutnya Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Doktrin yang kelima ini intinya adalah menyuruh untuk berbuat baik dan mencegah ada hal yang buruk, baik lahir di pribadi atau kehidupan orang lain. Menurut 260 Al-Jabar, ada beberapa syarat bagi seorang mukmin untuk amar ma'ruf nahi munkar, yaitu dia mengetahui yang disuruh itu dan wafat di sana, ma'ruf dan dilarang 324 munkar, dan dia mengetahui atau 935 telah dilakukan. Ayat dia mengetahui bahwa Al-Ash'ari adalah seorang tokoh yang akan membawa mudarat lebih besar. Yang terakhir, dia mengetahui bahwa perbuatannya tidak akan membahayakan dirinya dan hartanya. Al-Ash'ari pernah berwasiat kepada temannya, yaitu Zakaria bin Yahya, untuk mendidik Al-Ash'ari. Setelah beberapa tahun, ibunya Al-Ash'ari menikah lagi dengan tokoh Mu'tazilah,
yang bernama Al-Jubabi. Berkat didikan ayah tirinya ini, Al-Asy'ari kemudian menjadi tokoh Mu'tazilah. Al-Asy'ari menjadi tokoh Mu'tazilah hanya sampai umur 40 tahun. Setelah itu dia meninggalkan aliran itu dengan mengumumkannya di hadapan para jamaah di Basrah. Al-Asy'ari meninggalkan aliran tersebut alasannya telah bermimpi bertemu Rasulullah pada tanggal ke-10, 20, 30 Ramadan. Dalam mimpi tersebut, Rasul menyuruh Al-Asy'ari meninggalkan aliran Mu'tazilah dan segera membela paham yang telah dibela Rasul. Doktrin teologi Al-Asy'ari. Doktrin tentang ajaran dalam teologi Asy'ariyah merupakan representasi dari formasi antara pemikiran aliran ortodok yang ekstrim dan pemikiran Mu'tazilah yang lebih logis. Dilihat dari etosnya, ajaran tersebut memiliki semangat ortodoks. Akualitas formulasinya bersifat reaksionis terhadap Mu'tazilah, sebuah reaksi yang tidak bisa 100% menghindarinya. Pokok-pokok ajaran Asy'ariyah. Allah dan sifatnya. Asy'ariyah dihadapkan dengan dua pandangan yang sangat ekstrim, yaitu pertama berhadapan dengan kelompok Sifaita, Mujassimah, dan Masyabihah yang berpendapat bahwa Allah mempunyai semua sifat dalam Al-Quran dan Sunnah dan dipahami sesuai harfiatnya. Selanjutnya, yang kedua dihadapkan dengan aliran Mu'tazilah yang berpendapat bahwa sifat-sifat Allah tidak lain selain esensi atau zatnya, dan tangan, kaki, telinga Allah atau asli tidak boleh diartikan secara harfiah. Asy'ariyah berpendapat bahwa Allah memiliki sifat-sifat atau bertentangan dengan Mu'tazilah. Sifat-sifat itu seperti mempunyai tangan dan kaki, akan tetapi tidak boleh diartikan secara harfiah. Kebebasan berkehendak. Manusia memiliki kemampuan untuk memilih dan menentukan serta mengaktualisasi perbuatannya. Al-Asy'ari mengambil pendapat menengah di antara dua pendapat yang ekstrem, yaitu Jabariyah yang fatalistik dan menganut paham pradeterminasi semata-mata, dan Mu'tazilah yang menganut paham kebebasan mutlak dan berpendapat bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Akal dan wahyu dan kriteria perilaku baik buruk. Al-Asy'ari dan Mu'tazilah mengakui pentingnya akal dan wahyu, tetapi perbedaan dalam menghadapi persoalan yang memperoleh penjelasan kontradiktif dari akal dan wahyu. Al-Asy'ari condong ke wahyu dan Mu'tazilah mengutamakan akal. Perbedaan yang lainnya yaitu dalam berpendapat baik dan buruk. Menurut Asy'ari, baik dan buruk landasannya wahyu, sedangkan menurut Mu'tazilah landasannya adalah akal. Qadimnya Al-Quran. Mazhab Hanbali dan ortodok Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim dan tidak diciptakan Allah karena memang sudah melekat dengannya. Mu'tazilah berpandangan Al-Quran adalah makhluk atau diciptakan. Menurut Asy'ariyah, walaupun Al-Quran terdiri dari huruf-huruf dan bunyi-bunyi, tetapi itu tidak melekat pada esensi Allah dan tidak qadim. Pandangan Asy'ari ini sebagian pandamai di antara dua pendapat yang berseteru. Ortodok berpendapat Allah materi yang akan saya bahas yang terakhir adalah perkembangan ilmu tauhid dari klasik ke modern. Sejarah perkembangan pemikiran dalam Islam. Para ahli membagi sejarah ini menjadi tiga bagian penting secara periodik, yaitu periode klasik, periode klasik, periode pertengahan, dan periode mereka berbeda
pandangan dalam periode klasik memakai kata 650 sampai Asy'ariyah 1250 Masehi. Asy'ariyah tidak sependapat Periode bahwa ini Allah merupakan zaman harus berbuat kemajuan adil sehingga dia yang harus dibagi memberi dalam dua fase, kepada yang yaitu berbuat baik dan fase bisa bagi yang berbuat berbuat salah dan Asy'ari integrasi. berpendapat dan puncak kemajuan Mu'tazilah periode inilah yang melahirkan tidak ulama memiliki besar keharusan seperti apapun Imam Malik, karena Imam beliau Abu adalah penguasa Hanifah, mutlak. Imam Mu'tazilah mengartikan Syafi'i, keadilan Imam dari Ahmad, visi Hanbal. manusia yang Dan memiliki pada dirinya, saat sedangkan yang Asy'ari sama, melihat dari ilmu visi kalam Allah pun berkembang adalah seiring pemilik dengan mutlak. kuatnya pengaruh yang Kedudukan masuk dari orang tradisi berdosa. pemikiran Asy'ari filsafat menolak Yunani ajaran kuno posisi kuno. menengah yang dianut Kedua Mu'tazilah periode mengingatkan pertengahan kenyataan bahwa imam merupakan lawan kufur pada tahun bagi seorang 1250 sampai di antaranya 1800 jika tidak Masehi. periode Ia ini kafir dibagi oleh menjadi karena dua itu fase Asy'ari juga, tidak yaitu mendapat bahwa pertama berbuat fase dosa kemunduran besar adalah mukmin yang tahun fasik sebab imam 1450 tidak sampai memiliki 1500 Masehi, hilang di mana pada karena fase ini terjadi dosa selain desentralisasi dan disintegrasi dalam tubuh umat Islam. Dan fase kemunduran yaitu dimulai dengan zaman kemajuan pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Setelah itu terjadi kemunduran lagi pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi dengan runtuhnya 3 kerajaan besar yang merupakan